adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Baik pastikan. Om Vero baik? Baik dong Tante. Puji Tuhan. Semoga adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan kuat. Yeay, amin. Nah adik-adik, hari ini siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Saya Tante, saya. Saya juga. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Angkat tangannya jika siap memuji Tuhan. Yeay, katakan haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik semua lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, biarlah kami semua boleh sama-sama bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa kita semua bisa melakukan apapun? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Yeay. Bersama Tuhan kita bisa. Ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Dan bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa 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 aku bisa. Ta 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 berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja dan berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 Aku amin. bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 sa 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 aku bisa. Ta ta ta. Berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, haleluya. Ayo adik-adik, kita mau belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab. Mereka ada yang setia, mereka ada yang taat dan tidak pernah menyerah. Ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi ya memuji Tuhan. Sama-sama. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera,
Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh Membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, ya bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, ya bisa pakai siapapun siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh Membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey, Berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah yang masih duduk, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita berdiri, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan, Allah kita gembala yang sangat baik. Dia amin. memberikan kita ketenangan, dia memberikan kita kenyamanan. Tuhan adalah gembalaku. Katakan sama-sama ya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Semuanya nyanyi pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, Tuhan adalah gembalaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah mulai menyembah Tuhan, mulai panggil Dia Bapa. Dia gembalamu yang baik, Dia yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dia yang menyegarkan jiwa kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah katakan, aku tidak takut bahaya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta, sebab Engkau besertaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi guru-guru kami, om dan tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Allah yang menolong. Kami akan duduk manis diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Om Rizky yakin dan percaya semua dalam keadaan luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Sebab kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita tadi sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap pujian kita itu boleh naik, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing ya, di rumah atau dimanapun adik-adik sedang berada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, ayat nats kita atau ayat pokok kita pada hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, Om Rizky bacain ya. Adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik perhatikan Alkitabnya masing-masing. Oke? Nah, di dalam ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu itu di Kana sedang ada pesta perkawinan. Nah, kalau berbicara tentang pesta perkawinan, pasti yang datang itu bukan hanya sedikit orang, tapi banyak orang yang datang mengikuti pesta pada waktu itu. Lalu pada saat pesta sedang berjalan, mereka kehabisan anggur. Nah, pada waktu itu, pada waktu pesta perkawinan, ibu Yesus sedang ada di situ, yang tentunya bersama Yesus. Nah, mereka kehabisan anggur, dan ibu Yesus menyampaikan hal ini kepada Yesus. Lalu singkat cerita, Yesus memerintahkan supaya pelayan-pelayan mengisi air di tempayan-tempayan yang sudah disediakan dan mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta, dan ia mengecap, dan ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Lalu kita bertanya-tanya, loh kenapa air biasa, air tawar ya Om Rizky katakan air tawar kok bisa menjadi anggur? Dari mana datangnya? Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Nah, jadi disinilah kita belajar bahwa Yesus mau mengungkapkan bahwa ia adalah Mesias dengan menggunakan kuasanya yang ajaib untuk mengubah air menjadi anggur. Nah, dia mau kasih tahu sama orang-orang yang datang di pesta waktu itu, atau kepada semua orang yang ada di tempat itu, bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Nah, kuasanya terlihat dari mana? Pada waktu ia mengubah air menjadi anggur yang murni. Dari mana datangnya hal seperti itu? Tentunya dari kuasa Tuhan yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia, yang tidak bisa ditebak. Itulah Tuhan kita. Dan dari sini juga dari peristiwa air menjadi anggur di pernikahan di Kana, Yesus juga menanggapi permintaan dari ibunya sendiri, bahwa mereka sudah kehabisan anggur. Nah, dan juga Yesus tentunya memperlihatkan kemuliaannya kepada orang-orang banyak. Nah, jadi Yesus kita, dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang sama seperti dia. Dimanapun yang ada di bumi ini tidak ada yang sama seperti Yesus, yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa kan adik-adik. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa ketika anggur itu habis, Om Rizky katakan tadi, Yesus menanggapi permintaan dari ibunya untuk menyediakan anggur di pesta pada waktu itu karena mereka kehabisan anggur. Nah, jadi kita belajar di sini yang pertama, jangan ragu untuk meminta sesuatu sama Tuhan. Nah,
Dalam Matius pasal yang ke-7, sekali lagi Om Rizky katakan yang pertama, jangan ragu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, firman Allah berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, firman Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi jangan ragu untuk meminta keperluan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata dengan jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, Om Rizky kasih contoh, ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita yang ada di dunia ini, meminta sesuatu untuk keperluan sekolah, untuk keperluan kegiatan-kegiatan kita, atau ada hal-hal mungkin yang lain, kalau kita meminta kepada orang tua kita pasti akan kasih sesuai dengan keperluan kita. Dan tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Itu orang tua kita atau bapak ibu kita yang ada di dunia ini. Nah, coba kita pikir, itu di dunia. Apalagi bapak kita yang di sorga, yang lebih baik dari siapapun. Kita yakin dan percaya ketika kita meminta dengan disertai dengan iman yang teguh, yang tentunya yang kita minta itu sesuai dengan keperluan kita dan sesuai dengan kehendak Allah, maka Om Rizky yakin dan percaya, dan kita juga harus yakin dan percaya, kita pasti akan mendapat jawaban dari Tuhan. Jadi mari mulai dari saat ini, jangan ragu meminta, atau jangan ragu, jangan malu-malu untuk menyampaikan apa yang menjadi keperluan kita kepada Tuhan. Karena Yesus, dia adalah Allah yang punya segalanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Jangan ragu minta sama Tuhan. Nah, mintalah dengan penuh iman dan sesuai dengan keperluan kita. Dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ada jawaban yang Tuhan sediakan untuk kita, orang-orang percaya. Nah, itu yang kita belajar. Yang kedua, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, nah, Om Rizky katakan tadi Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Ia adalah Tuhan yang layak disembah, yang melakukan perkara-perkara ajaib atau yang melakukan mujizat dengan cara mengubah air menjadi anggur. Nah, jadi pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar pada hari ini adalah Yesus adalah Allah yang sangat berkuasa. Nah, tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Siapa yang bisa dapat menandingi kuasa Tuhan di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan yang sangat besar. Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang sanggup memulihkan hidup kita. Yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu luar biasanya Tuhan kita. Dan sampai saat ini pun, atau sampai kapanpun, dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Nah, sampai saat ini pun, kita yakin dan percaya dengan iman kita, selama kita masih hidup, kita masih bisa terima mujizat yang dari Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan lagi kita tidak percaya sama kuasa Tuhan. Nah, apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, mungkin ada adik-adik di rumah yang sedang sakit, atau ada yang sedang memiliki pergumulan untuk kedua orang tuanya atau untuk dirinya sendiri, yang mungkin secara manusia atau menurut pandangan manusia tidak ada harapan lagi, tidak bisa dilanjutkan lagi, sudah tidak ada perubahan. Om yakin dan percaya, kalau kita mempunyai iman yang teguh dan hidup kita, pandangan kita tertuju kepada Yesus, maka apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita pasti yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang
percaya. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah gagal. Nah, hidup kita pasti dipenuhi mujizat. Hidup kita pasti dipenuhi kuasa Tuhan. Hari ini atau kapanpun adik-adik, mari kita berbalik. Yang dulu mungkin kita kurang percaya sama Tuhan, mari kita tambah terus iman kepercayaan kita sama Tuhan. Nah, kalau yang dulu-dulu kita masih khawatir, mari jangan khawatir. Air biasa bisa menjadi anggur. Masalah hidup kita, pergumulan hidup kita bisa diatasi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu renungan atau pelajaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan, yang kita bisa pelajari pada hari ini, bahwa Dia adalah Allah yang punya segalanya. Jadi jangan ragu untuk meminta sama Tuhan. Kita harus meminta dengan iman kita. Dan jangan pernah bosan untuk meminta sama Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sangat berkuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Sampai saat ini pun kita masih bisa terima mujizat. Kita masih bisa terima kuasa dari Tuhan. Jangan pernah batasi atau ragukan kuasa Allah. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, Om berdoa supaya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan Om tidak panjangkan, dan mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan begitu luar biasa dan begitu berkuasa di dalam hidup kami. Firman Tuhan sudah kami dengarkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat berkuasa, dan kami sudah tidak lagi memiliki keraguan, sudah tidak lagi memiliki rasa malu untuk kami meminta sesuatu kepada Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan dan jadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Masa depan mereka, keluarga mereka diberkati, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.